Hai Elmo Lover, jumpa lagi dengan saya Chef Ulya dari PT Federal Food Indonesia, Empowering Solution for Coklat. Hari ini kita bikin donat dari ketan hitam yang crunchy. Nanti kita balut dengan panir. Setelah itu kembali, setelah itu goreng. Untuk donat ini uniknya yaitu ada kayak berpasir ya, karena ketan hitam itu nggak bisa halus banget ya, ada ngeres-ngeresnya dikit, tapi bagus untuk dimakan, enak, lezat, dan crunchy-nya dapat nanti dari tepung parinnya itu. Yuk kita ikuti ingredientnya apa aja, kita akan sepilkan. Untuk bahan A-nya 400 gram tepung protein tinggi, 100 gram ketan hitam, tepung ketan hitam, 60 gram gula, 25 gram susu bubuk, 3 gram improver Zymtech, 8 gram ragi, 3 gram baking powder. Untuk bahan B, 50 gram susu UHT, 40 gram kuning telur. Bahan C, 195 gram air es. Bahan D, 60 gram margarin avena, 6 gram garam. Oke, untuk lanjutannya kita campur untuk bahan A-nya ya, yaitu tadi tepung ketan hitam campur di bahan kering bahan A, semua dicampur. Oke, langsung masukkan ke bowlnya mixer ya, jadikan satu semuanya. Setelah itu kita masukkan susu UHT sama kuning telur. Lanjutannya kita masukkan setengah dari airnya tadi yang untuk bahan C-nya. Setengahnya dulu untuk mengetahui kadar airnya di dalam tepung. Jadi tidak semuanya langsung masuk karena beda-beda. Tepung itu produksinya kita tidak dikasih tahu bahwa dapat gandumnya dari luar negeri itu tua atau muda, makanya kita bikin roti tidak semuanya masuk. Biasanya kalau satu resep ya terlalu lembek, biasanya terlalu keras, makanya dari situ kita bisa tahu tepung itu gandumnya tua atau muda. Kita mix, aduk pelan dulu, jangan terlalu kencang karena nanti kalau terlalu kencang semua keluar. Karena masih ringan, belum gumpal. Nah ini baru mulai airnya masuk lagi. Ya biasanya kalau bikin gini, itu kalau gandumnya tua, itu bisa nambah airnya. Kadang kalau gandumnya muda, malah ngurangin airnya. Kita bisa lihat nanti kalau sudah gumpal. Jangan segini belum apa-apa langsung tambahin lagi, kita belum tahu gandum itu kadar airnya seberapa. Nah, kalau gumpalnya seperti ini, biasanya gandumnya dia tua. Ini harus nambah air lagi kurang lebih 30 gram. Usahakan di gram ya, jangan cc, beda lagi nanti ya. Ini saya tambah airnya 30 gram sambil diputer.
Nah, jadi seperti ini sudah mulai gluten ya. Kecilin, kita lihat dulu. Kalau sudah lengket seperti ini tidak boleh dikasih air lagi, sudah cukup ya kalau sudah lengket. Jadi produksi donat atau rotinya nanti sama, antara produksi hari ini besoknya lagi sama, tidak ada terlalu keras atau terlalu lembek untuk rotinya, adonannya ya. Total airnya semua 225. Oke. Ini langsung masuk ya, kalau sudah gumpal kayak gini langsung masuk margarin sama garam. Oke, aduk lagi sampai kalis. Untuk cara pengadukannya saya nggak menggunakan menit ya, berapa menit mixernya, berapa menit jadinya, saya nggak bisa bilang berapa menit. Nanti tekstur kalau sudah kalis sudah, karena beda kecepatan mixer, beda hasilnya. Oke, ini sudah mulai hampir kalis ya, sebentar lagi. Intinya kalau sudah nggak nempel paling bawah itu sudah kalis ya. Intinya paling nggak nempel, bisa dilihat di sini ya, nggak nempel yang paling bawah. Ini sudah kalis. Ini sudah kalis, kita lihat dulu seberapa kalisnya. Ya, seperti ini. Nah, window pan, ya sudah kalis kayak gini. Ya, sudah kita angkat. Adonannya seperti ini. Hitam banget. Nah, kayak ini kalau dipegang itu kadang kayak ada pasirnya. Beda sama yang nggak pakai ketan hitam, dia halus. Ini kayak ada pasirnya karena ketan hitam itu nggak sampai halus banget ya, seperti ini. Oke, kita rounding dulu, istirahatkan, resting kurang lebih 5 menit. Seperti ini, kita resting dulu kurang lebih 5 menit, baru kita timbang sesuai selera, mau timbang 30 gram boleh, 50 gram juga boleh ya. Oke, sudah nunggu 5 menit, kita lihat dulu. Nah, seperti ini dia ngembang sedikit, baru kita timbang sesuai selera. Saya timbang 35 gram. Ini lembut banget ya, kayak gini bentuknya. (35 gram). Setelah kita timbang, kita rounding dulu semuanya ya. Kalau untuk donat roundingnya itu harus halus. Karena apa? Kalau nanti dia halus seperti ini, waktu digoreng dia akan pecah ya, jelek. Harus bulat seperti ini ya. Ini yang sudah di rounding, jadi 500 gram total tepungnya sama ketan sama tepung protein itu kurang lebih jadi 27 piece ya. Itu bisa dikembangin lagi, ini setengah resep ya. Kalau satu resep bisa jadi banyak lagi. Oke, diamkan dulu kurang lebih 5 menit lagi, biar kalau dilubangin itu ndak narik lagi ya, kita resting lagi, lebih gampang untuk cara kerjanya. Oke, kita tutup dulu kurang lebih 5 menit. Oke,
Setelah 5 menit kita akan lubangin, boleh nggak dilubangin juga boleh, dilubangin juga boleh. Kalau mau cara ngelubangin dulu, caranya itu harus yang pertama kali yang kita pulung, bukan yang terakhir kita pulung. Biasanya ibu-ibu itu lebih suka ambil yang paling deket ya, makanya yang paling pertama kita pulung itu yang sudah ngembang duluan, yang seperti ini ya. Kita ambil dulu, tetap ditutup lagi karena suasananya kan dingin, makanya harus ditutup lagi. Nah, kita lubangin dulu, boleh dicelupin ke tepung dulu juga boleh. Kita langsung aja seperti ini. Sudah saya siapin lubangnya seperti ini, cetakannya. Tekan aja. Kalau ada pinggirnya gini diambil aja. Ambil seperti ini. Sisanya nanti kita bikin lagi karena satu gini kurang lebih 5 gram. Jadi total donatnya ini 30 gram. Ya. Biarkan di sini dulu, kita langsung topping nanti ya. Lubangnya kalau pengen besar dibesarin lagi boleh. Seperti ini. Jangan besar-besar ya. Tinggal tarik aja sedikit-sedikit, dia akan lubangnya besar. Nah, siapin air, di sini ada air sama breadcrumb ya, atau tepung panir seperti ini. Boleh pakai yang putih, boleh yang pakai warna-warni, boleh ya. Nah, ini dicelupin di airnya, donatnya ini yang baru dilubangin, celupin di airnya biar nempel. Oke, siapin loyangnya seperti ini. Loyangnya boleh pakai kertas roti, boleh. Nah, donatnya seperti ini. Ditata di sini. Oke, seperti ini jadinya. Kita akan proofing kurang lebih 35 menit baru kita goreng. Sambil nunggu donatnya kita proofing, kita siapkan untuk isiannya, karena donat ini untuk diisi, bukan di topping di atasnya. Kalau toppingnya nanti pakai glaze aja bisa. Oke, kita akan spillkan seperti ini, pakai custard powder vanilla ya, sama whipping cream powder ya. Perbandingan 1 banding 1. Custard powdernya 100, whipping cream powdernya 100 ya. Nanti airnya 400 atau susu UHT yang dingin 400 gram. Siapkan yang mixer, kita mulai mixer. Hasilnya seperti ini. Kita akan bagi dua ya, nanti diberi lagi untuk varian rasa, boleh vanilla aja, boleh ditambahi varian rasa lainnya. Kita akan beri masing-masing rasa ya, sudah saya siapkan di sini. Ini yang spread crunchy pistachio ya, punyanya Elmer, satu-satunya. Ya, warnanya seperti ini, bagus banget. Nah, itu harus diaduk dulu. Kalau gumpal,
biasanya glaze itu gumpal keras, susah susah dicairkan lagi. Caranya keluar dari sini harus langsung diremas-remas dulu, minyaknya biar nyampur dulu. Setelah itu kalau masih gumpal harus ditem, ya, harus ditem, diaduk pelan-pelan, nanti akan seperti semula, ya. Terus untuk tip untuk yang nyelupin donat, semua glaze variannya Elmer kalau bisa harus ditem dulu, biar rasanya terus minyaknya itu nyampur dulu, biar lebih irit. Jangan diaduk, nanti akan lebih boros. Oke, seperti ini kita potong dulu. Elmer deep glaze taro, ya, seperti ini. Boleh yang crunchy juga ada yang taro, boleh yang spread crunchy, boleh lebih ada kriuknya lagi kalau spread crunchy. Seperti ini glaze-nya. Oke, sembari mau goreng kita panasin dulu minyaknya, ya. Kita menggunakan minyak padat yang merek Pamin, ya, itu bagus untuk goreng, dia lebih crispy, ya. Saya akan ambilkan dulu yang donat crunchy-nya di proofing tadi. Oke, seperti ini yang sudah 35 menit kita proofing, kita goreng, ya, seperti ini bentuknya. Kita siapkan dulu tempatnya. Oke, kita akan goreng, ya. Sudah saya coba satu, apinya harus kecil, jangan terlalu besar, nanti akan gosong, ya. Usahakan kalau di sini kan nggak begitu kelihatan matang apa enggak. Cirinya nanti kalau sudah digoreng dia bergelembungnya sudah berkurang, berarti sudah matang. Oke, saya akan goreng. Gorengnya dibalik. Kita lihat di sini itu tadi kan nyelupin di panennya, kita celupin dulu ke air. Jadi kalau digoreng itu nggak berbusa. Kalau putih telur, ya, dibalikkan di donatnya terus celupin ke panir, waktu digoreng dia akan berbusa, dia nggak akan kelihatan donatnya mateng apa enggaknya karena ketutup busa semuanya. Terus dia lebih berminyak dibandingkan yang pakai air. Oke, jadinya seperti ini, ya. Sudah gemoy-gemoy, timbangan 30 gram besar-besar, ya. Pokoknya sesuai dengan caranya tadi pasti berhasil, ya. Setelah ini kita akan isi, ya, pakai diplomat yang tadi ditambahin sama glaze taro dan spread pistachio, ya, untuk rasanya sama vanila. Nanti akan diisi, ya, seperti ini. Ini yang taro, ini yang pistachio, ini yang vanila, ya. Saya akan isi dulu. Oke, saya akan ngelubangin dulu menggunakan kayu boleh, gunting boleh, yang penting bersih, ya. Yang bawahnya. Sudah dilubangin, ya, baru kita isi yang pistachio dulu. Boleh pakai alat juga boleh, squid gitu boleh, langsung diisi pakai ini juga boleh karena sudah dilubangin.
Jadi nanti masih ditabur lagi untuk toppingannya. Saya menggunakan Bakeland Snow White ya. Kenapa kok pakai ini? Kalau pakai gula halus dia akan hilang dalam 1 hari. Kalau ini lebih awet lagi ya. Menggunakan donat dusting yang putih. Kita banyak macamnya, ada yang strawberry, ada yang blueberry, macamnya banyak ya. Yang saya pakai yang Snow White. Nanti saya akan kasih toppingan lagi, yaitu spread crunchy tadi yang pistachio. Ini dia hasilnya yang dibuat tadi, bikin donat ketan hitam, rasanya enak, dicoba di rumah. Jangan lupa di like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di resep-resep selanjutnya. Elmer Inspiring Innovation.